Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Fiona ingin menjelaskan mengenai konsep konstitusi negara Indonesia, yaitu konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Yang kedua, mengenai Undang-Undang Dasar dan perubahannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPK melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI, itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Putri Rahmadiah. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan-perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar, yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian. Yang pertama, amandemen konstitusi. Yang kedua, pembaruan konstitusi. Tentang perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah dasar-dasar Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Musyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Musyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu sebagai berikut. 1. Amandemen pertama terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 1999, disahkan 19 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan, disahkan 18 Agustus 2000. 3. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001. 4. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002. Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Baiklah, saya Ria Mataruli Boru Sinaga dengan NPM
2069-1050-1 akan melanjutkan pemaparan materi. Dengan cara amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang asli masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, naskah Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas yang pertama, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima, naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut tertuang dalam putusan MPR tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Dengan amandemen tersebut maka Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tetap, yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya setelah nomor pasal atau angkanya. Misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, kemudian pasal 28B, dan seterusnya. Yang pertama, isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembuka dan bagian pasal-pasal. Bagian pembuka pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua konstitusi negara memiliki bagian pembuka. Misalnya negara yang tidak memiliki konstitusi bagian pembuka itu adalah negara Singapura, Malaysia, dan Australia. Sedangkan negara yang memiliki konstitusi pembuka yaitu negara Jepang, India, dan Amerika Serikat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan. Sekian pemaparan materi dari saya, Riam Mataruli Borusinaga. Terima kasih.